Shalom Ibu Bapak, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Betty Oktavia Andriani, dalam Hikmat Pagi Spesial Keluarga, Sabtu 26 November bersama dengan kakak beradik. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, saya Niko bersama dengan adik saya. Selamat pagi, saya Ade. Sebelum kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Betty, bersama-sama kami mengajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan satu pujian, bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi ini kami sudah dipersiapkan untuk datang ke hadirat-Mu. Melalui hikmat pagi ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang berasal dari hati kami semuanya. Pimpin kami semua ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, judul renungan pada pagi hari ini adalah kasih persaudaraan. Nas Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17. Namun kita akan fokus di ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Malam itu Ana bertengkar dengan ibunya. Dengan kemarahan yang amat sangat, Ana segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Saat jauh berjalan, Ana baru menyadari bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Ketika ia menyusuri sebuah jalan, ia melewati sebuah kedai bakmi dan ia mencium harumnya aroma bakmi. Ia ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tetapi ia tidak memiliki uang. Pemilik kedai melihat Ana berdiri cukup lama di depan kedainya, lalu berkata, "Nona, apakah engkau ingin memesan semangkuk bakmi?" "Ya, tetapi aku tidak membawa uang," jawab Ana dengan malu-malu. "Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu," jawab si pemilik kedai. "Silakan duduk, aku akan memasakkan bakmi untukmu." Tidak lama kemudian pemilik kedai mengantarkan semangkuk bakmi. Ana segera memakan beberapa suap, kemudian air matanya mulai berlinang.
"Ada apa, Nona?" tanya si pemilik kedai. "Tidak apa-apa, aku hanya terharu," jawab Ana sambil mengeringkan air matanya. "Orang yang baru kukenal memberi aku semangkuk bakmi, tetapi ibuku sendiri setelah bertengkar denganku malah mengusirku dari rumah dan mengatakan kepadaku agar jangan kembali lagi ke rumah." Pemilik kedai menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kau berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Aku hanya memberi semangkuk bakmi dan kau begitu terharu. Ibumu telah memasak bagimu sejak kau masih kecil sampai saat ini. Mengapa engkau tidak berterima kasih kepadanya dan kau malah bertengkar dengannya?" Seketika Ana terhenyak mendengarnya. Dan dia berkata kepada dirinya, "Mengapa aku tidak berpikir tentang hal tersebut? Ibuku telah memasak untukku selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak memperlihatkan kepedulianku kepadanya." Ana segera menghabiskan bakminya lalu menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumah. Saat berjalan ke rumah, ia sibuk memikirkan kata-kata yang harus diucapkannya kepada sang ibu. Begitu sampai di ambang pintu rumah, ia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Ketika bertemu Ana, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Ana, kau sudah pulang? Cepatlah masuk, aku telah menyiapkan makan malam dan makanlah dahulu sebelum kamu tidur." Mendengar perkataan ibunya, Ana tidak dapat lagi menahan tangisnya. Ia menangis di hadapan ibunya dan memeluknya. Ana pun meminta maaf atas sikapnya. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis surat 1 Yohanes menyoroti masalah ini dengan cukup tegas. Ketidakmampuan seseorang mengasihi saudaranya digambarkan sebagai orang yang masih hidup dalam kegelapan, tidak mengenal Allah, sehingga kehidupannya adalah kebinasaan belaka. Kasih merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak Allah. Mengapa? Karena Allah adalah kasih, dan setiap orang yang hidup di dalam Dia harus memiliki kasih. Sungguh tidak sehat jika seseorang dapat mengatakan ia memiliki kasih kepada sesama, namun ia masih membenci saudaranya. Juga sesuatu yang mustahil jika kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi membenci orang yang selama ini mengasihi kita. Sikap kasih persaudaraan merupakan pijakan awal menyatakan tindakan kasih dengan sesama. Melalui sikap kasih yang nyata dalam persaudaraan, setiap anggota keluarga dimampukan menyatakan terangnya di tengah kehidupan masyarakat. Keluarga menjadi tempat untuk menyalakan api kasih dan tempat untuk mendapatkan kembali kasih, sehingga terangnya terpancar bagi lingkungan di sekitarnya. Kiranya Tuhan berkenan menjaga ikatan kasih persaudaraan supaya setiap keluarga menjadi utuh dan memampukan setiap anggota keluarga menyatakan kasih satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Berkati pimpin Tuhan, supaya firman yang kami terima ini boleh kami lakukan, boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan pimpin kami Tuhan untuk selalu belajar mengenai kasih di dalam persaudaraan, supaya di dalam hari-hari kami ke depan, kami boleh memberitakan akan firman Tuhan melalui kasih persaudaraan kami. Tuhan berkati dan pimpin kami, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, selanjutnya berkati pimpin supaya setiap langkah kami, Engkau sertai, setiap apa yang kami lakukan, Tuhan berkenan, dan kiranya hidup kami pada hari ini boleh memuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Kami mohonkan Tuhan hikmat marifat-Mu, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah hikmat pagi spesial keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati.